Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ustadz sudah join. Oke, insya Allah siap. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya infokan sekali lagi bahwa nanti ketika Ustadz sedang menyampaikan materi, mohon audionya dimatikan ya, jangan ada yang hidupkan. Dan nanti di akhir pembahasan kita akan buka sesi tanya jawab. Nah, baru di situ ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya silahkan bisa via dibuka audionya atau via chat. Ya, kayak gitu aja. Ustadz, tafadhol silahkan dibuka aja langsung. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwah fillah dan akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, terutama malam hari ini, memberikan sebuah kenikmatan kepada kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keluangan dari waktu yang kita miliki. Dan saya selalu ulang-ulang bahwa waktu ini adalah modal yang sangat berharga untuk seorang muslim, dan insya Allah waktu ini akan kita manfaatkan malam hari ini untuk menelaah kembali sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan menelaah sebagian sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dengan memanfaatkan waktu ini Allah Subhanahu wa taala membukakan berkahnya kepada kita dan memberikan taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung dan pandai memanfaatkan waktu. Dan insya Allah ini pertemuan pertama ya. Kalau tidak salah ini tema kajian fikih wanita muslimah. Betul kan ya? Atau Ya, fikih betul ya? Oke. Baik, barakallahu fiik. Dan ini pertemuan pertama bagi kita ya. Dan saya lihat beberapa akun, Masya Allah, ini akunnya bapak-bapak ya. Ini menunjukkan Masya Allah bapak-bapak yang super hebat ya, bertanggung jawab memperhatikan kebaikan untuk istri-istrinya. Barakallahu fikum. Dan yang akan kita bahas ya, atau menjadi sebuah buku rujukan dalam kajian ini adalah kitab ini ya, Fikih Al-Mar'ah Muslimah, dan ini sudah diterjemahkan, Fikih Wanita Muslimah, yang dikarang oleh Abu Malik ya, Kamal bin As-Sayyid Salim. Dan beliau adalah ulama atau faqih ya, ahli fikih, yang beliau juga menulis sebuah buku ya, yaitu Sahih Fikih Sunnah. Sahih Fikih Sunnah. Jadi tentu buku ini adalah bagian ya, ataupun diambil dari Sahih Fikih Sunnah tersebut, tapi dikhususkan bagi
para wanita muslimah yang ingin belajar fikih secara lebih dalam. Dan alhamdulillah ya, buku ini sangat bermanfaat ya. Saya dulu memakai buku ini untuk kajian di Wesal TV setiap hari Rabu ya, sekitar kurang lebih 3 tahun memakai buku ini ya. Dan keistimewaan buku ini tentu saja ditulis sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian mengetengahkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian perkataan para sahabat salafus saleh, dan tidak terlalu membahas khilaf atau perdebatan terlalu panjang, tapi sederhana saja. Dan penulis merojihkan dari salah satu pendapat para ulama. Oleh karena itu beruntung sekali saya bisa membaca buku ini dan kembali bisa membukanya dan membaca untuk dipelajari secara bersama-sama. Oke. Kemudian sebagai pembuka ya, saya ingatkan bahwa segala sesuatu, bahwa kita seorang muslim ya, tentu saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Pada asalnya kita adalah seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Kemudian yang menjadi pembeda di antara kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, bukan rupa kita ya, bukan fisik kita, bukan wajah kita, kecantikan, ketampanan ya, apalagi jabatan, dan bukan juga harta, tetapi yang menjadi titik berat sesuatu ya yang menonjol dari kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum ya, wala ila ajsadikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa kalian dan tidak melihat jasad-jasad kalian atau badan-badan kalian. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita dan amal-amal kita. Oleh karena itu, pada asalnya laki-laki dan perempuan adalah sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, tapi Allah Subhanahu wa taala juga di beberapa tempat ya, di beberapa bahasan meninggikan laki-laki atau derajat laki-laki di atas derajat perempuan, dan sebaliknya kadang meninggikan derajat perempuan di atas derajat laki-laki ya. Sebagaimana contoh dalam Al-Quran ya, surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya laki ya, para laki itu adalah qawwamun ya, para pemimpin untuk wanita. Ini dengan jelas Allah Subhanahu wa taala meninggikan, melebihkan, mengutamakan kedudukan laki-laki di atas kedudukan perempuan. Tapi Allah pun di sisi lain atau di tempat lain meninggikan derajat perempuan ya. Bagaimana kita sudah mengenal sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqud nasi bihusni sahabati atau bihusni suhbati, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan baktiku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummuk. Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Ummuk, ibumu. Sampai 3 kali bertanya pertanyaan yang sama,
masih dijawab oleh Rasulullah SAW, ummuk, ya, ibumu. Kemudian baru yang keempat kali Rasulullah SAW, thumma abuk, kemudian ayahmu. Nah, ini adalah suatu dalil sangat jelas di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan kedudukan perempuan di atas kedudukan laki-laki, ya. Dan hadis atau ayat yang seperti ini banyak kalau kita cari, ya, walaupun tidak tersurat tapi tersirat dalam makna ayat ataupun hadis, ya. Saya tambahkan satu lagi, contohnya adalah jihad, ya. Jihad bagi seorang laki-laki adalah mengangkat senjata. Bahkan ini adalah puncak, ya, dari agama Islam. Dalam hadis Arba'in disebutkan bahwa jihad ini adalah puncak kedudukan yang paling tinggi dalam Islam. Dan ini dilakukan oleh seorang laki-laki, berjihad dengan mengangkat senjata untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW menjawab bahwa jihad seorang perempuan adalah bukan mengangkat senjata. Akan tetapi jihad seorang perempuan adalah berhaji dan berumrah, ya. Nah, ada beberapa perbedaan, ya, walaupun secara umum kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi untuk syariat secara terperinci kadang kita menemukan perbedaan atau pengkhususan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, alhamdulillah diadakannya atau ditulisnya kitab-kitab fikih wanita muslimah ini sangat bermanfaat untuk wanita khususnya dan untuk laki-laki juga, karena laki-laki bertanggung jawab seperti tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki adalah pemimpin bagi para wanita, salah satunya memimpin, mengarahkan agar wanita ini bisa menuntut ilmu syar'i sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Oke, selain itu saya akan mengingatkan lagi bahwa menuntut ilmu adalah wajib, ya, kewajiban bagi kita semua. Bukan hanya laki-laki saja, karena dalam hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ya. Kalau kita lihat letter luxnya saja, teksnya saja, dan kita artikan atau terjemahkan secara teks saja, bahwa artinya adalah menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim, ya. Kalau dalam bahasa Arab muslim itu, kalau secara teks maka lelaki yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita pun melihat hadis ini dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwa hadis ini mencakup laki-laki dan perempuan, karena muslim di dalam hadis ini sifatnya umum, yaitu kepada siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan Ibnu Zawji rahimahullah berkata, perempuan adalah seorang mukallaf seperti laki-laki, ya. Perempuan adalah seorang mukallaf. Mukallaf ini adalah manusia yang dibebani kewajiban dan mempunyai hak seperti laki-laki. Oleh karena itu wajib juga menuntut ilmu, ya. Wajib juga menuntut ilmu, terutama tentang perkara-perkara yang sifatnya fardu ain, wajib kepada seluruh laki-laki atau perempuan, ya. Nah, ini tentu saja sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentu saja sebelum kita membahas secara detail tentang buku ini, atau kitab ini, saya ingatkan kembali bahwa semua amal ibadah tidak akan diterima kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya. Dan tidaklah mereka ataupun kita diperintahkan kecuali untuk memurnikan seluruh peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan agama yang lurus ini, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda,
innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal kebaikan itu tergantung pada niatnya. Walaupun alhamdulillah ya, saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung adanya kajian ini ya. Ini adalah satu sebab ya, satu sebab saja. Jangan merasa terpaksa. Saya terpaksa karena sudah ditawarkan tugas ini gitu. Tapi dijalani dan tetap memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ikhwah fillah wa akhwati fillah ya, yang mungkin pada asalnya tidak terbayang untuk ikut kajian, tetapi ada ajakan dari teman ya, dari saudara ataupun dari siapapun yang mengajak kepada kebaikan yang awalnya mungkin aduh males ya. Nah, ini kita dituntut untuk kembali kepada tadi arti ayat yang saya bacakan, surat Al-Bayyinah, kemudian hadis Nabi Muhammad SAW ya. Kita mencoba mengikuti kajian atau menuntut ilmu ini dengan memerangi hawa nafsu kita berupa kemalasan, was-was dari syaitan. Ah, ini kan saya karena ini dan itu gitu ya. Tapi kita hadang was-was dari syaitan itu agar kita terkategori termasuk orang-orang yang selalu berusaha ikhlas dan diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini butuh perjuangan ya. Oke. Kemudian selanjutnya saya akan sedikit membahas beberapa hadis ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan seorang perempuan dalam menuntut ilmu, dan ini kita ambil dari sejarah kehidupan para salafus saleh dari kalangan para sahabat ya, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang telah menjadi teladan yang baik bagi umat ya. Salah satunya adalah perkataan Aisyah Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hal ini, jadi ini adalah sebuah perkataan beliau yang memotivasi kepada khususnya wanita muslimah ya, dan umumnya kepada kita semua agar sama-sama ya saling menunjang, saling mendukung agar wanita ini bisa belajar ilmu agama. Ini sebuah perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, ni'man nisa nisaul ansar ya. Sebaik-baiknya wanita adalah wanita Ansar. Lam yakun yamna'hunna atau yamna'uhunna al-haya an yatafaqahna fid din ya. Jadi kenapa wanita Ansar ini dipuji oleh Ummul Mukminin ya? Subhanallah, Ummul Mukminin adalah salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan salah satu wanita terbaik ya yang ada di dalam umat ini. Jadi pujian dari orang yang baik, masya Allah, adalah kebaikan. Ummul Mukminin mengatakan sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Karena kenapa? Karena rasa malu tidak menahan mereka. Rasa malu tidak menjadikan mereka berhenti untuk yatafaqahna fid din, untuk bertafakuh, untuk menuntut ilmu agama. Nah, jadi keistimewaan wanita Ansar ini tentu saja ada kronologinya. Kenapa? Jadi banyak di antara wanita Ansar ini bertanya kepada Rasulullah SAW tentang beberapa hal yang kebanyakan keumumannya wanita menanyakan hal tersebut itu akan merasa malu. Ya. Karena dalam Sahih Muslim ya bahwa Asma radhiyallahu anha, tapi bukan Asma yang anaknya Abu Bakar ya, karena ini wanita Ansar. Disebutkan bahwa Asma bertanya kepada Rasulullah SAW bagaimana caranya mandi ketika selesai haid. Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan tersebut, hendaknya engkau menyiapkan air mandi,
kemudian menyiapkan daun sidr, yaitu untuk sabun ya. Kemudian guyurlah kepalamu dan badanmu, kemudian terakhir basahilah sebuah kapas dan bersihkanlah dengan kapas bagian tersebut. Tapi Asma ini ya saking semangatnya, saking pengen detailnya, terus bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, bagaimana maksudnya membersihkan dengan kapas? Yang akhirnya pada saat itu Aisyah yang menjawab ya. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya kedua kalinya menjawab subhanallah ya, maha suci Allah subhanahu. Kata Rasulullah SAW, bersihkan saja dengan kapas tersebut, yang akhirnya Ummul Mukminin Aisyah ini menarik ataupun menjawab pertanyaan wanita tersebut dengan suara perlahan, maksudnya dibersihkan dengan kapas bagian kotor agar darah-darah tersebut hilang gitu ya. Nah, kemudian setelah itu Aisyah berkata, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Karena kenapa? Rasa malu tidak membuat mereka berhenti bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Rasa malu tidak menahan mereka untuk bertafakuh fid din ya. Dan mudah-mudahan ini sifat ini yang akan diwarisi atau diambil sebagai teladan oleh wanita-wanita di zaman ini ya. Jadi jangan beralasan malu akhirnya meninggalkan majelis ilmu. Jangan karena rasa malu akhirnya menjauhi Al-Quran dan As-Sunnah ataupun kajian-kajian ilmu. Nah, kemudian salah satu bentuk ataupun peristiwa yang dicontohkan oleh wanita Ansor, yaitu yang dilakukan oleh Ummu Sulaim bintu Milhan ya. Ummu Sulaim ini adalah ibunya Anas bin Malik, Masya Allah ya. Anas bin Malik seorang sahabat yang mulia yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dan ibunya berarti ibu yang luar biasa, yaitu Ummu Sulaim bintu Milhan yang datang kepada Rasulullah SAW untuk bertanya sebuah pertanyaan yang mungkin setiap wanita malu untuk bertanya tentang hal tersebut. Tetapi dengan kepandaian Ummu Sulaim, kecerdasan Ummu Sulaim, kemudian kegigihannya untuk mencari kebenaran, mencari ilmu, maka Ummu Sulaim ketika bertanya kepada Rasulullah SAW membuat satu muqaddimah ya, agar pertanyaannya atau agar dia tidak malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq ya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Ya. Hal alal mar'atil ghuslu idza ra'atil ma ya. Apakah seorang wanita wajib mandi junub ketika mimpi basah? Tentu kan ini suatu yang memalukan gitu ya. Apalagi kita zaman sekarang yang jauh dari ilmu gitu. Jauh dari para ulama, mungkin ini sesuatu yang tabu ya dibicarakan, terutama di depan seorang yang kedudukannya tinggi ya, seorang ulama ya. Dan Ummu Sulaim ini bertanya kepada Rasulullah SAW ya, orang yang paling terhormat, orang yang paling mulia ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, na'am idza ra'atil ma. Ya, wajib ketika wanita tersebut melihat air, artinya melihat bekas mimpi basahnya ya. Dan ini diabadikan oleh Allah ya. Tersebar hadis ini dalam buku-buku hadis, kemudian buku-buku fikih yang menandakan subhanallah kebenaran ucapan Aisyah bahwa wanita Ansor ini benar-benar mulia. Karena kenapa? Rasa malu tidak menahannya untuk bertafakuh fid din. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita atau istri kita ya diberikan sebagian sifat kebaikan dari para wanita Ansor ini. Kemudian hal penting ya,
sebelum kita memulai pada kitab ya, ini kita jadikan mukadimah karena penting sekali ya. Pada asalnya seorang wanita itu sebaiknya berdiam di rumah gitu ya. Ini adalah yang terbaik ya. Kemudian dibolehkan untuk keluar rumah atau mengikuti kajian, termasuk kajian online ini ketika tidak bertentangan dengan kewajibannya sebagai seorang istri. Oleh karena itu, saya berharap semua ya nanti mudah-mudahan ini sudah dikompromikan dengan suami, sudah mendapatkan izin suami ya untuk bertafakuh fiddin. Nah, ini adalah alhamdulillah. Tetapi ketika belum dapat izin, dibicarakan, diminta keridhoannya, karena ridho seorang suami itu lebih tinggi kedudukannya daripada hal yang lain bagi seorang istri. Nah, ini dalam surah Al-Ahzab ya, Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kalian menetap di rumah kalian, serta janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Ya, termasuk dalam hal ini perintah untuk tetap di rumah ya berlaku kepada kajian online ketika apa? Ketika misalkan kewajibannya sebagai seorang istri belum ditunaikan, belum menyediakan makan malam bagi suami, kemudian makan malam bagi anak-anaknya ya, dan kewajiban-kewajiban yang kewajiban ini adalah syar'i ya. Nah, karena itu ini saya harap dikompromikan lagi ya, diminta keridhoannya kepada suami ya, kemudian diatur jadwalnya sebaik mungkin, dan jangan dijadikan alasan ya, jadikan alasan untuk menjauh dari majelis ilmu. Alhamdulillah sekarang ada kajian online ya, ibu-ibu tidak harus keluar rumah, tetap di rumah, tetapi jangan diabaikan kewajiban ibu-ibu terhadap suaminya, karena itu adalah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya ya, bahwa seorang wanita, tadi kembali bahwa seorang wanita itu wajib untuk menuntut ilmu ya. Dan ini saya tegaskan, mudah-mudahan ada juga bapak-bapak yang menyaksikan langsung ini. Begitu pula seorang suami ya harus mendukung istrinya, anak perempuannya untuk bertafakuh fiddin, agar mereka faqih dalam urusan agamanya ya. Jangan dianggap sepele ya. Yang paling banyak pertanyaan dari seorang wanita adalah masalah haid ya. Ini berkaitan langsung dengan ibadah yang paling mulia adalah salat. Nah, ketika seorang suami abai, tidak memberikan penjelasan secara langsung atau tidak mendatangkan penjelasan dari pihak lain, dari kajian, dari buku ya, atau mengundang ustadz dan yang lainnya, ini adalah satu kekeliruan yang sangat besar, karena kewajiban seorang suami bukan mencari nafkah saja, tapi kembali tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan, bagi wanita. Kemudian dijelaskan dalam hadis tentang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ya. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya itu. Nah, suami menjadi seorang pemimpin bagi istrinya, dan akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa-apa yang dilakukan oleh istrinya. Ketika istrinya dia bertafakuh fiddin, mengetahui ilmu-ilmu syar'i yang diwajibkan kepadanya, ini adalah nilai plus bagi suami tersebut, karena dia telah menunaikan sebagian kewajibannya sebagai seorang pemimpin, dan akan meringankan hisabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hati-hati ya. Alhamdulillah sekarang banyak kajian online, fasilitasnya mudah ya, kemudian terjangkau,
jangan sampai kemudahan ini disia-siakan saja, terutama oleh seorang lelaki. Ya. Di saat, sebagian lelaki terbatas waktunya, tidak bisa mengajari langsung istrinya atau anaknya, kemudian terbatas ilmunya, maka manfaatkan kajian-kajian seperti ini untuk menunaikan sebagian kewajibannya, untuk meringankan sebagian hisabnya, sehingga kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan baik, dalam keadaan telah menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, barakallahu fikum ya. Alhamdulillah, ini adalah kesempatan yang baik bagi kita semua. Dan ingat, saya pun berharap ya, konsisten dengan waktu. Saya tidak ingin menambah panjang waktu kajian kita, karena ya mustami'nya atau pesertanya adalah ibu-ibu yang banyak kewajibannya, terutama pada malam hari ya. Contohnya menyiapkan makan untuk keluarga, kemudian menyiapkan ataupun bersiap-siap untuk tidur, persiapan untuk memperhatikan tugas anak-anaknya untuk sekolah besok dan yang lainnya. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini efektif. 1 jam ya, 1 jam sudah dengan pertanyaan yang mungkin semua bisa memanfaatkan waktu 1 jam ini. Dan saya mohon maaf tadi agak sedikit terlambat, karena memang di sini sekarang ya waktu isya'nya mendekati atau selesai sholat isya itu mendekati jam 8 malam ya, atau sekitar jam 8 kurang 10 ya. Kemudian jarak dari rumah ke masjid pun memerlukan waktu sekitar 5 menit. Oleh karena itu saya mohon maaf apabila tadi ada keterlambatan ya. Dan sekarang sudah waktu menunjukkan jam 9 kurang 1/4 ya. Saya rasa pertemuan malam hari ini saya cukupkan untuk pembukaan saja ya. Pertama untuk memotivasi ibu-ibu ya, akhwati fillah, kemudian mengingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga keikhlasan ya, dan selalu menjauhi godaan-godaan setan bentuk was-was. Dan poin yang ketiga dan yang penting adalah, ini adalah bukan kewajiban wanita saja, bahkan laki-laki harus berusaha memfasilitasi ya, memberikan kemudahan kepada para istrinya agar mereka bisa bertafakuh fiddin, sehingga tadi sebagian kewajibannya tertunaikan dan akan meringankan beban hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk kajian malam hari ini sebagai pembukaan saja. Dan insya Allah ya, pertemuan yang akan datang, kita akan langsung membuka kitab ini ya. Dan kitab ini kalau tidak salah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Ingat saja, pengarangnya adalah Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim ya. Sama pengarangnya dengan kitab Sahih Fikih Sunnah ya, Fikih Sunnah yang sahih ya. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keikhlasan, dan kita diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa-apa yang akan kita pelajari dalam kitab ini menjadi sebuah keberkahan, kemudian menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan sebagai bekal nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup ya, sebelum menjawab jika ada pertanyaan saya tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silahkan jika ada yang ada pertanyaan ya, silahkan. Atau admin silahkan. Dari bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup untuk sesi malam ini. Silakan bisa dibuka audionya atau mungkin bisa via chat. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Bambang. Ya, Afwan Ustadz. Ya. Tadi Ustadz berbicara masalah bahwa wanita itu berdiam diri di rumah gitu ya Ustadz ya. Ya. Nah, padahal ini semuanya itu bekerja gitu Ustadz. Ya. Nah, bagaimana hukumnya gitu Ustadz? Oke. Syukron Ustadz. Baik, ini berkenaan dengan sebuah ayat dalam Al-Quran ya. Dan ini pada asalnya kitabnya ataupun perintahnya kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33 ya. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarujal jahiliyatil ula. Jadi diamlah atau tetaplah diam di dalam rumah kalian ya, dan janganlah kalian bertabaruj, berhias seperti tingkah laku wanita-wanita di zaman jahiliyah yang pertama, itu di zaman awal-awal Islam ya. Nah, tentu saja kenapa ini menjadi bahasannya kepada kita? Karena kenapa? Istri-istri Nabi itu adalah ummahatul mu'minin ya. Wa azwajuhu ummahatukum, kata Allah Subhanahu wa taala, dan istri-istri Nabi adalah ibu kalian. Dan ibu di sini bukan nasab tetapi ibu yang ikatannya adalah akidah, dan mereka adalah menjadi suri teladan kita semua ya. Karena kenapa? Rasulullah adalah manusia terbaik, bukan manusia terbaik saja, Rasul pilihan. Sudah tentu istrinya pun adalah istri pilihan karena dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi teladan bagi kita ya, secara umum kepada umatnya dan secara khusus kepada wanita muslimah ya. Nah, pada asalnya seorang wanita diam di rumah kecuali ada hal-hal yang lain yang itu bermanfaat, seperti mencari ilmu sudah tentu, dan bekerja ya. Bekerja sebagai seorang wanita, melakukan pekerjaan wanita ya, tidak melakukan pekerjaan laki-laki. Tentu saja dengan mengindahkan adab-adab syar'i ya, atau mengindahkan hukum-hukum syar'i. Boleh bekerja di luar rumah dengan syarat tidak melanggar hukum syar'i, seperti misalkan dia bekerja tetapi bisa tetap menutup auratnya. Tapi ketika sebuah pekerjaan yang konsekuensinya membuka aurat ya, seperti model ya, artis dan yang lainnya, tentu saja ini tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Ini melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sudah bersuami diminta izin suami ya. Ketika suami tidak mengizinkan keluar rumah dan suami mampu menafkahi dirinya ya, maka ketika tidak ada izin dari suami, maka ini lebih baik di rumah. Maka oleh karena itu, jadi bukan berarti dilarang secara secara mutlak, secara tegas, diperbolehkan bekerja, dan bekerja adalah sebuah aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika subhanallah bekerjanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin semua wanita bekerja ini pada asalnya ya ingin membantu seorang suami ya, meringankan beban suami, kemudian ingin mendapatkan kehidupan yang layak untuk membesarkan anak-anaknya, untuk menciptakan generasi yang lebih baik. Karena subhanallah sekarang ya, hidup di zaman ini uang bukan segalanya, tetapi semuanya butuh uang gitu ya. Oleh karena itu ada beberapa keadaan yang di saat itu
seorang istri boleh keluar untuk bekerja selama memperhatikan ya hukum syar'i, memperhatikan adab-adab syar'i, menjauhi larangan-larangan syar'i ya. Larangan-larangan seperti apa tadi? Tentu saja misalkan tidak berkhalwat, tidak memancing fitnah ya, bisa menjaga kehormatannya ya. Maka ini diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan ayat tadi. Bahkan bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini secara jelas, dan fatwa-fatwa ulama yang memperbolehkan wanita bekerja itu banyak dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak bisa kita sebutkan satu demi satu. Jadi secara umum semuanya pekerja ya, alhamdulillah. Tinggal tadi diperhatikan adab-adab syar'inya, kemudian diperbaharui niatnya agar mendapatkan dua kebaikan ya, kebaikan dunia ya, sebelum kita mendapatkan kebaikan di akhirat. Dan ini jangan abai tentang niat ini, karena apa, pekerjaan ini sudah jadi rutinitas ya. Jadi kalau sudah mungkin sekarang jam 9 sudah niatnya mau tidur karena ketika hari kerja ya, karena besok harus kerja, ini jangan sampai seperti itu, kosong dari niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diniatkan besok itu saya bekerja karena memang ini adalah tuntutan kehidupan yang harus saya lakukan, dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi insya Allah ketika semua dilakukan pekerjaan ini dengan bingkai syar'i, maka insya Allah hasil yang atau penghasilan yang akan didapatkan menjadi berkah, dan ketika berkah kebaikannya akan terasa ya di dunia sebelum kita merasakannya di akhirat. Wallahu alam. Mungkin seperti itu Bu Bambang ya. Barakallahu fikum. Oke, silakan yang lainnya. Baik, untuk pertanyaan lainnya kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi, satu pertanyaan lagi. Ya. Mudah-mudahan ini tidak bertanya bukan karena malu ya. Kalau malu menghalangi kita bertafakuh fiddin ya. Jadi saya sudah jelaskan ya, jangan sampai kita bodoh karena mempertahankan malu ya. Oke, barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu atau dahi bapak-bapaknya mungkin ada pertanyaan seputar tentang yang dibahas tadi, silahkan. Oke. Ini sudah punya buku atau memang hanya mendengar saja uraian dari saya? Tidak mengapa ya. Punya buku lebih baik ya. Kalaupun tidak, mendengarkan kemudian menulis poin-poin yang penting yang akan disampaikan itu pun sangat bermanfaat ya. Karena salah satu kemuliaan majelis ilmu itu bukan mengambil ilmu saja, tetapi mengambil adab ya, mengambil adab. Dan ketika mendengar, faham, kemudian diamalkan, ini tentu saja lebih baik ketimbang ditulis tapi tidak pernah diamalkan sama sekali ya. Oleh karena itu tujuan kita adalah mempelajari ilmu syar'i ini adalah untuk beramal ya, karena berkesesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Artinya beribadah itu adalah amal ya? Dan amal tidak akan lurus kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu salah satu tujuan ya, tujuan yang harus ada di dalam setiap kepala seorang muslim ya, sama ibu-ibu yang hadir ini mendengarkan, harus ada di dalam setiap kepala kita itu adalah bahwa kita mempelajari ilmu itu adalah untuk beramal ya. Karena ilmu tanpa amal seperti iblis
Iblis mengetahui Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih paham tentang Allah Subhanahu wa taala daripada kita, ya. Tetapi tidak mau bersujud, tidak mau beramal, ya. Ini adalah seperti iblis yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang kafir. Atau amal tanpa ilmu, ya, iblis itu berarti seperti Yahudi mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan amal tanpa ilmu adalah seperti orang-orang Nasara, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub itu adalah Yahudi, karena Yahudi punya ilmu tapi tidak mau beramal. Waladdallin, orang yang sesat itu adalah Nasrani, ya, karena dia beribadah tanpa ilmu. Sedangkan seorang muslim itu adalah pertengahan, ya, ilmu dan amal selalu beriringan, ya. Oleh karena itu, ya, alhamdulillah, Allah mudahkan, ya, kita untuk bertemu dalam kajian online ini, dan saya sekali lagi memberikan apresiasi, kemudian bersyukur kepada semua pihak yang menjadi penyebab terwujudnya kajian online ini, ya. Admin dari Wesal TV, kemudian Bu Bambang, barakallahu fikum, telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan amal kebaikan ini. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz, mungkin kita tutup aja, Ustaz, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, ya. Oke. Kita lanjut pertemuan selanjutnya. Baik, ikhwah fillah dan akhwati fillah, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan marilah kita tutup kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal ini sebagai amal yang ikhlas, yang menjadikan sebuah tabungan kebaikan di sisinya kelak ketika kita akan berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.